Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan. Kita tak henti-hentinya terus menaikkan syukur dan syukur kita kepada Bapa, di mana Tuhan Yesus baik dan baik bagi kita semua. Kalau kita ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Saya mengajak jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari siapkan hati kita, pengharapan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan dengan menaikkan sebuah pujian. Allah kita Allah yang tangguh, Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Lewati setiap persoalan.
Benar Bapa, sungguh aku percaya kepadamu Tuhan. Aku sangat percaya kepadamu Bapa. Engkau Tuhan yang ada menyertai kami. Engkau Tuhan yang selalu pedulikan kami. Engkau Tuhan yang menjadi penolong. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Aku percaya Tuhan bahwa setiap pujian ini adalah perkataan daripada firman-Mu. Ini adalah janji firman-Mu kepada kami Bapa. Engkau adalah Allah yang sanggup. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber penolong bagi kami Bapa. Sekali lagi aku mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa, kami mau menyerahkan setiap kami yang hadir pada saat ini. Aku percaya Tuhan Kau melihat apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi persoalan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Aku percaya Bapa, Engkau telah mengangkatnya, Engkau telah memulihkannya, Engkau telah menolongnya Tuhan. Biarlah pada saat ini kami boleh meninggalkan beban kami boleh meletakkan beban kami ke dalam tangan-Mu Bapa, sehingga kami boleh siap memuji Engkau dengan sorak-sorai, dengan sukacita kepadamu Bapa. Engkau Bapa yang layak kami sembah, Engkau Bapa yang layak kami tinggikan, Engkau Bapa yang layak kami agungkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang ajaib. Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Kami persilahkan duduk. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur. Tuhan kita sungguh baik dan sangat baik. Anugerahnya selalu baru, anugerahnya kekal sampai selama-lamanya. Tiba saatnya untuk kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, banyak yang telah diperbuat Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu tetaplah bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kami dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Doa dan harapan kami kiranya kita semua dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Selamat Hari Paskah 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena hari ini Tuhan kami masih diberikan kesehatan napas hidup oleh Tuhan, sehingga kami dapat melakukan ibadah online. Dan biarlah Tuhan lewat ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah, urapi hamba-Mu dan kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita melihat firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Roma merupakan surat pengarahan dari Paulus kepada orang Kristen yang ada di kota Roma untuk membahas kebenaran-kebenaran utama tentang Injil Kristus. Dan penekanan dari teks ini adalah tentang kuasa kebangkitan Kristus dan respon orang-orang percaya tentang Injil Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita memperingati atau merayakan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu saudaraku, dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-14 ini, Rasul Paulus memberikan beberapa bukti tentang kebangkitan Yesus Kristus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Mari kita melihat bersama-sama ayat 9. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Nah, bukti yang pertama bahwa kebangkitan Yesus mengalahkan maut adalah bahwa Yesus mati, Yesus bangkit dan tidak mati lagi. Yesus mati, Yesus bangkit dan Dia tidak mati lagi. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus menyampaikan kepada orang percaya di kota Roma pada waktu itu bahwa Yesus betul-betul memang mati, dan pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian dan tidak mati lagi, kata firman Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kematian Tuhan Yesus tidak bersifat permanen, karena Dia mati dan pada hari ketiga Dia bangkit dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata, Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, dari kesaksian malaikat surga
bahwa Yesus mati diserahkan kepada orang-orang berdosa, tetapi firman Tuhan berkata pada hari yang ketiga ia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis dan sejarah membuktikan bahwa betul 2000 tahun yang lalu ada pribadi Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa manusia, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menaklukkan kematian, dan tidak ada lagi kuasa kematian yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Bukti yang kedua bahwa Yesus telah mengalahkan maut di dalam ayatnya yang ke-9. Rasul Paulus meyakinkan jemaat di kota Roma pada waktu itu bahwa kebangkitan Kristus di antara orang mati menjadi bukti bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 55 sampai 57, demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-57, demikianlah firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas berkata, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Yesus Kristus telah mengalahkan maut, sehingga maut tidak berdaya, sehingga maut tidak berkuasa lagi, karena Kristus Yesus telah mengalahkan maut. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yesus berkata kepada Yohanes bahwa ia mati dan hidup untuk selama-lamanya, bahkan kuasa, bahkan kerajaan maut ada di dalam genggamannya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Bahkan maut telah dikalahkan. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus telah mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Nah, yang ketiga, bukti dari kebangkitan Kristus mengalahkan maut, kita melihat dalam ayatnya yang ke-10. Roma pasal 6 ayat 10, firman Tuhan berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, bukti yang ketiga, kebangkitan Kristus adalah bahwa Yesus hidup dan dia hidup bagi Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Paulus dengan jelas menyampaikan kepada jemaat Tuhan di Roma bahwa kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan untuk kesukaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kehidupan Tuhan Yesus bagi Allah Bapa. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Alkitab jelas berkata bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia, dan dia mati untuk satu kali dan untuk selama-lamanya. Artinya tidak ada kematian kedua, ketiga, dan keempat, dan kematian Yesus cukup satu kali dan itu untuk selama-lamanya. Kemudian Bapak Ibu saudaraku, setelah Yesus mati pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kuasa iblis. Dan yang ketiga adalah dia bangkit, dia hidup. Bahkan kehidupan Tuhan Yesus adalah demi Allah, memuliakan Allah, menjadi alat kesukaan Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya adalah apa respon kita terhadap kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut? Rasul Paulus memberikan beberapa respon sikap hati orang percaya akan kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah hiduplah bagi Allah di dalam Yesus Kristus, dalam ayat 11 bagian B.
Yang kedua adalah serahkanlah hidup atau anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran Allah, menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam ayatnya yang ke-13. Yang ketiga adalah jangan lagi hidup di dalam hamba dosa di dalam ayatnya yang ke-12. Dan yang keempat adalah hargai kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mati untuk menebus orang-orang yang berdosa. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan dia hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Bagaimana respon kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, mari hiduplah bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Persembahkanlah hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, mari kita serahkan hidup kita serahkan semua anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan, bersaksi bagi Tuhan. Dan yang ketiga adalah jangan lagi hidup di dalam dosa. Dan yang keempat adalah hargai kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Paskah. Yesus mati, pada hari ketiga dia bangkit, dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dia berkata, barang siapa percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kami dapat merayakan, memperingati tentang kebangkitan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kematian, yang telah mengalahkan maut, sehingga kami memperoleh hidup dan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Engkau telah mati, Engkau telah bangkit dan naik ke surga. Ini menjadi pengharapan bagi kami, bahwa bagi kami orang-orang yang percaya juga kelak akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati usaha pekerjaan dan pelayanan mereka, memberkati pendidikan anak-anak mereka, bahkan masa depan mereka, dan terlebih iman mereka kepada Tuhan semakin hari semakin teguh, semakin hari semakin kuat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.